Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam hebat luar biasa. Senang sekali pada sore hari ini kembali bisa bergabung dan tadi tentunya sepanjang webinar Anda sudah mendengarkan banyak sekali motivasi, banyak sekali inspirasi yang begitu hebat yang tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara kita. Yang terakhir dibawakan oleh seorang Kronstadt Director termuda saat ini, yaitu Saudara Adril Edgar. Ya, beliau masih berusia 20 tahun, tapi inspirasinya, semangatnya itu sangat luar biasa. Dan baru-baru ini saya melihat kita baru saja menerima sebuah penghargaan yang kemarin Anda sudah post semuanya. Terima kasih ya dukungannya di acara APLI Annual Award ya. Jadi kemudian acara APLI Annual Award tersebut mengundang Ketua MPR dan juga Ketua BKPM ya, Bapak Balil. Itu beliau mantan Ketua HIPMI zaman dahulu. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa industri direct selling sudah sangat diakui oleh pemerintah sebagai salah satu industri yang terbukti membangun eksistensi ekonomi masyarakat dan khususnya di era pandemi. Di era pandemi ternyata industri direct selling mampu sebagai salah satu industri yang menjadi solusi bagi UKM di bangsa ini. Karena kita sendiri juga tahu bahwa UMKM itu sebuah solusi ya. Kemarin kalau kita bicara sama Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto, beliau berkata bahwa jumlah UMKM di Indonesia itu ada 60 juta orang. 60 juta, bukan angka yang kecil. Yang baru diakui punya badan usaha, yang punya UD, PT, CV, itu nggak sampai 2%. Ya. Tapi dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, sehingga kemudahan-kemudahan itu nanti ke depannya akan lebih luar biasa. Dan pemerintah sekarang juga melihat sektor dari direct selling ini termasuk menjadi salah satu sektor yang tidak bisa disepelekan. Sektor yang sangat terbukti mampu menjadi solusi di tengah pandemi. Sektor yang sudah berada di Indonesia lebih dari sejak tahun 86 ya, kalau saya bilang ya. 86 berarti 34 tahun di Indonesia. Tapi sektor ini terus eksis dan bertahan dan justru malah bertumbuh pesat di era pandemi. Dari sini kita bisa lihat bahwa peranan sosial media, peranan marketplace, peranan online, peranan digital itu begitu sangat besarnya sehingga industri ini terus tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang permasalahannya adalah oke, kita sudah nggak usah khawatirkan tentang jenis industri ini. Ya, memang dari yang lalu terlalu banyak kontroversi tentang direct selling. Ya, itu bukan industrinya, tetapi saya sendiri sudah hidup di industri ini hampir 22 tahun. Ya, di KK Indonesia seumur KK. Sebelum di KK sudah 3 tahun. Jadi saya sendiri itu 25 tahun sudah hidup di industri ini. Kalau industri ini nggak bagus, ngapain saya sudah ada di industri ini 25 tahun? Ayo, camkan itu baik-baik. Jadi menunjukkan bahwa, tapi ya tentu saya tetap di perusahaan yang sama. Ya, saya bukan loncat yang sebentar pindah ke sana, sebentar jalankan ini, jalankan itu. Itu masalah mindset yang tidak konsisten menurut saya. Tapi kita tetap setia dan konsisten di tempat yang sama. Dan kita besarkan perusahaan ini dari nol sampai hari ini sebesar sekarang, dan APLI kemarin sampai membuat acara yang begitu luar biasa di tengah pandemi. Dari sini kita sudah membuktikan bahwa industri ini adalah sebuah industri yang sangat hebat dan industri yang sudah terbukti eksistensinya. Nah, oleh sebab itu saya mau tekankan sekali lagi, mengapa kita tetap harus ada terus di industri ini. Yang pertama ya, zaman sekarang bisnis apa? Kalau Anda ngomong, saya kayaknya nggak bakat, saya punya kendala, saya punya ini, saya punya itu. Anda bisa mengungkapkan ribuan alasan. Anda bisa mengungkapkan Anda punya keterbatasan, Anda nggak mampu bicara, nggak punya teman, produknya mahal, mau dijual kemana. Anda bisa aja berkata seperti itu. Dan itu seolah-olah semua benar bagi Anda yang mengucapkan. Tapi permasalahannya sekarang satu. Emang hari ini dengan Anda hari ini berbicara seperti itu, apakah masalah itu semua selesai? Saya rasa tidak. Justru kita cek pada diri kita. Kenapa kok permasalahan utamanya adalah kita tidak bisa membuat permasalahan itu serta-merta seketika itu aja selesai dengan alasan kita. Kalaupun Anda melihat bahwa permasalahan Anda itu tidak bisa, kenapa ada 60 juta pelaku UMKM?
Kenapa dari 60 juta itu ada 5 juta pelaku dari industri ini? Kenapa 5 juta orang yang lain itu bisa? Kenapa kok bukan Anda? Nah, dari sini, apakah Anda nggak bisa nemui kendala? Pasti ada. Omong kosong kalau bicara di komunitas Yes, masalah itu nggak ada, kendala itu nggak ada. Omong kosong, kami nggak jual lip service di sini. Oh enak, kami belikan janji-janji surga di komunitas Yes. Oh enak, Anda nggak perlu tutup poin, Anda nggak perlu jualan banyak-banyak, Anda cukup cari orang, cukup taruh duit aja, nanti uangnya sendiri, nanti dapat keuntungan 30%, sekian bla bla bla. Kami nggak pernah memberikan janji surga. Itu semua berbau money game, itu semua berbau industri yang menyesatkan masyarakat kita. Tapi justru kita mengajarkan edukasi, cara berjualan bagaimana, cara mencari pelanggan itu bagaimana, cara mengubah mindset itu bagaimana, cara membuat Anda itu supaya berpikir lebih jernih itu bagaimana. Kalau Anda punya kendala itu, bagaimana cara mengatasi kendala Anda, bukan lari dari kendala Anda. Nah itulah harusnya yang benar. Karena masyarakat kita nggak ada yang mengedukasi, masyarakat kita ini minim edukasi. Ya, kita lihat aja channel YouTube aja, 200 channel YouTube terbesar di Indonesia. Edukasi cuma berapa? Cuma 2-3 orang, saya, Mary Riana, dan ya itu aja 200. Yang semua isinya hiburan, konten-konten yang sampah sama sekali menurut saya. Nah, sekarang kita sangat bersyukur banyak public figure sudah mulai terjun di YouTube. Anggap aja seperti mantan menteri, mantan beliau seorang kalau nggak salah mantan duta besar ya, saya lupa, Bapak Gita Wirjawan contohnya. Sahabat saya seorang presenter pengusaha sekarang coach daripada Wismila, Bapak Helmi Yahya contohnya. Sekarang semua mulai terjun di YouTube, Bapak Dahlan Iskan sebagai raja media. Ya, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya kualitas sekarang mulai terjun ke YouTube. Bapak Hermanto Tonoko contohnya, 50 orang terkaya di Indonesia, mulai terjun ke YouTube. Dato Dr. Andrew Ho, guru kita semua, sudah terjun di YouTube dengan 20.000 subscriber. Anda perhatikan bahwa channel-channel edukasi seperti kita ini pasti penggemarnya tidak terlalu banyak. Dan kita tahu apakah kita mau merubah arus, kita mau jadi channel prank, atau channel ngerjain orang, atau channel hiburan, atau channel-channel nggak jelas, bikin konten-konten bodoh, ya jelas nggak mungkin. Kita tetap konsisten pada eksistensi channel kita. Karena siapa lagi mau mengedukasi? Siapa lagi kalau yang mau memberitahu cara? Kalau enggak, semuanya media kita akan dibohongi terus sama, wah MLM itu bisnis yang bodoh, direct selling itu money game, direct selling itu haram, MLM itu nggak jelas. Bahkan Anda bedanya MLM sama direct selling aja nggak ngerti bedanya. Beda jauh, men. Ya kan, direct selling itu penjualan langsung, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jual itu artinya ada yang dijual, produknya yang dijual. Ya kan, kalau multi level marketing itu kan cuma salah satu. Nah, multi level itu apa sih? Multi level, berjenjang. Marketing itu apa? Pemasaran. Berarti pemasaran berjenjang. Tapi apa yang dipasarkan? Ya nggak jelas. Kalau misalkan hari ini aja, nggak usah ngomong sistem MLM. Hari ini kita lihat, Anda hari ini jualan apa ya? Di Shopee aja contohnya. Shopee itu pun kalau Anda hari ini memperkenalkan teman, Anda dapat poin. Nah itu juga Shopee juga menggunakan sistem MLM. Kadang-kadang kita juga sudah mulai. Jadi tapi yang dipasarkan itu cuma strategi. Jadi kata MLM itu tidak tepat. Yang tepat adalah direct sales atau cara menjual langsung. Nah itu yang paling benar. Jadi menjual produknya secara langsung. Nah oleh sebab itu saya thank you banget karena sekarang media, pemerintah sudah mulai eksis, mulai mengedukasi masyarakat, sudah mulai cerdas masyarakat, sudah mulai jelas, bisa membedakan mana yang abal-abal, mana yang money game, mana yang cuman sistem-sistem doang, mana yang rekrut-rekrut doang, tapi nggak ada produk, nggak ada juara yang jelas. Kalau KK Indonesia sudah sangat jelas, produknya sudah sangat jelas. Anda produknya jelas, mau kalung, mau pembalut, mau susu, ya kan, mau kopi, ya kan, mau pasta gigi juga ada, mau sikat gigi juga ada, ya kan, mau sabun cuci wajah juga ada, mau skincare juga ada, ya kan, mau healthcare juga ada, mau body lotion juga ada, dan sekarang mau produk perawatan kesehatan personal care juga ada, produk untuk pria juga ada, produk untuk wanita juga ada. Itu menunjukkan bahwa eksistensi produk penjualan kita itu bisa dijual melalui digital, bisa dijual melalui offline. Itulah menunjukkan produk kita sangat bagus, eksistensi, dan sudah bertahan lebih dari 22 tahun. Itulah yang namanya direct sales. Nah, jadi masyarakat sudah semakin paham dan jelas ya. Jadi jangan mau hari ini, oh kamu nggak usah, ini aja kita pasarkan satu skema, cari-cari orang aja, nanti dapat duitnya dari iklan, gini-gini. Sudah, hati-hati dengan bisnis seperti itu. Nggak ada produk fisiknya, hati-hati. Kadang-kadang
sebuah skema yang produk fisiknya ada aja cuman 1-2 jenis, tapi yang diutamakan Anda perhatikan ya ciri-ciri khasnya ya. Kalau perusahaan itu jelas ya. Perusahaan itu jelas produknya itu mesti banyak. Ya, itu mesti minimal lebih dari 50 item. Itu baru namanya perusahaan direct sales yang bagus. Ya, kita lihat KK Indonesia produknya sekarang sudah 100 item. Itu menunjukkan produk kita semakin eksis. Tapi kalau misalkan orang-orang yang menggunakan skema MLM aja itu produknya cuma 1-2 macam. Tapi hadiahnya mobil, hadiahnya luar negeri, hadiahnya rumah. Produknya itu cuma kedok dan produknya itu sama sekali menunjukkan tidak matangan daripada perusahaan itu. Dan itu cuma kedok supaya terlihat seolah bahwa perusahaannya itu ada produknya. Padahal itu enggak. Produknya itu cuma sebagai kedok aja. Produknya itu cuma sebagai boneka aja. Tapi dia menjual skemanya dan sistemnya. Akhirnya ketika produknya tidak bisa dijual, produknya menumpuk banyak, akhirnya membernya itu atau resellernya menjadi rugi sekali. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat mana perusahaan yang benar, mana produknya yang benar. Ya, jadi 4 pilar yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama pilar perusahaan sudah jelas, perusahaan dan pemimpin sudah sangat jelas. Yang kedua, pilar kedua, produk yang unik dan berkualitas. Pilar yang ketiga, bisnis plan yang adil dan transparan. Kita sudah sangat jelas. Dan yang pilar keempat, pelatihan atau pendidikan melalui sekolah bisnis KIS dan juga hari ini melalui media SP30. Dari sini kita sudah bisa membedakan dengan sangat jelas mana perusahaan yang